Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat fardu. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, guru mau membacakan tujuan pembelajaran. Kita mempelajari bab masalah sholat fardu. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Melaksanakan sholat fardu tepat pada waktunya. 2. Menjalankan sikap tertib dan disiplin sebagai implementasi dari pengetahuan tentang sholat fardu. 3. Menganalisis ketentuan sholat fardu. Dalil tentang perintah sholat fardu itu terdapat dalam Al-Quran banyak sekali, tapi salah satunya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus shalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dirikanlah sholat dan bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi perintah sholat itu dalam Al-Quran itu banyak sekali ya, tidak hanya satu saja, tapi terdapat banyak sekali ayat tentang perintah untuk mengerjakan sholat. Tapi salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 43 ini. Pengertian sholat. Sholat menurut bahasa adalah doa. Jadi sholat itu menurut bahasa itu artinya berdoa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan dengan syarat dan rukun tertentu. Sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan syarat dan rukun-rukun tertentu yang ada di mana itu adalah syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya yang harus dilaksanakan. Hukum sholat. Hukum sholat itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah wajib atau fardu. Wajib dibagi menjadi dua, yaitu fardu ain. Contohnya adalah sholat fardu. Fardu ain itu adalah suatu kewajiban yang diperuntukkan untuk pribadi masing-masing atau diperuntukkan oleh setiap orang masing-masing ya. Jadi untuk setiap orang wajib sholat ya, setiap orang itu wajib mengerjakan sholat. Tidak ada tidak bisa tergantikan dengan orang lain, itu namanya fardu ain. Contohnya adalah sholat fardu 5 waktu. Yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah suatu kewajiban yang diperuntukkan oleh sekelompok masyarakat di suatu tempat tertentu, dan apabila salah satu orang mengerjakannya maka gugurlah kewajibannya itu. Contohnya sholat jenazah. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia di suatu desa dan ada salah satu orang yang mengerjakan sholat jenazah, maka gugurlah kewajiban bagi seluruh masyarakat di desa itu. Itu namanya fardu kifayah. Yang kedua adalah hukumnya sunnah. Sholat sunnah. Sholat sunnah itu banyak sekali macamnya. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Anak-anak, sebelum mengerjakan sholat kita harus memenuhi syarat-syarat sholat dulu ya. Syarat-syarat itu ada 4 macam. Pertama, suci dari hadas dan najis.
kita sebelum sholat itu harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, dan suci dari najis, baik pakaian maupun tempat kita untuk sholat. Jadi kalau baju kita atau penutup aurat kita itu kena najis, tidak sah sholatnya. Yang kedua adalah menutup aurat. Menutup aurat bagi wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi kalau mau sholat harus tertutup semua auratnya. Kalau laki-laki auratnya dari lutut sampai pusar, ya. Jadi kalau anak orang laki-laki itu tidak wajib menutup aurat semuanya. Kalau hanya memakai celana saja sampai dan kaos saja itu sudah cukup cukup syaratnya, sudah menutup auratnya, karena aurat laki-laki itu hanya dari pusar sampai dengan lutut, ya. Terus yang ketiga adalah telah masuk waktu sholat. Jadi kalau kita mau sholat harus dipastikan apakah sudah masuk waktu sholat atau belum. Dan besok pada pertemuan akan datang kita akan membahas tentang waktu sholat fardu, ya. Waktu sholat asar sampai mana, sholat zuhur sampai mana, sholat subuh dari apa waktunya, itu kita akan bahas untuk pertemuan yang akan datang. Yang keempat adalah menghadap kiblat. Menghadap ke Ka'bah. Jadi kalau orang Indonesia menghadap ke arah barat, condong ke arah utara, ya, karena kita orang Indonesia dan kiblatnya di Arab Saudi sana, maka kita kiblatnya menghadap ke arah barat, condong ke arah utara. Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ada 5. Satu adalah orang yang diwajibkan untuk sholat, ya. Yang diwajibkan untuk sholat ada 5 orang, yaitu pertama orang Islam. Terus yang kedua baligh. Yang 3 berakal. Yang keempat suci dari haid dan nifas. Yang kelima adalah sudah sampai dakwah kepadanya. Rukun sholat. Rukun sholat itu ada 13, ya. Pertama, niat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, ruku dan dengan tumakninah. Terus yang keenam adalah iktidal dengan tumakninah. Terus sujud dengan tumakninah. Terus duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Terus duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir, membaca shalawat Nabi pada tasyahud akhir, mengucapkan salam yang pertama, dan tertib. Itu adalah rukun-rukun sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat. 1. Buang air besar maupun kecil. 2. Kentut. 3. Makan dan minum. 4. Melaksanakan aktivitas di luar gerakan sholat 3 kali berturut-turut. 5. Meninggalkan salah satu rukun sholat. Sekian saja pertemuan kali ini. Marilah kita akhir dengan baca doa. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa belajar yang rajin, semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.